pagi ini apa sudah berbisik sama Allah, menyampaikan rasa syukurnya pagi hari ini, pagi-pagi bener tadi? Kalau belum berarti coba, yuk mulai dibiasakan. Amalannya itu kalau di dasinya keajaiban rezeki, perbanyak syukurnya. Karena ketika kita memperbanyak rasa syukur, di situ Allah juga akan memperbanyak nikmat yang diberikan kepada kita. Allah sudah sampaikan itu ya. Sebentar, kasih belum opening ya teman-teman ya. Ini masih sumum sumumblu masih ini ya. Aduh. Sebentar Kak Resi. Perbanyak rasa syukur Kak Kokom. Nanti Kak Resi bahas deh. Berarti kita membahasnya ini seperti biasanya aja ya. Mudahnya keajaiban rezeki. Semakin kita fokus pada masalahnya, semakin gak selesai masalahnya. Coba berdamai dulu dengan masalahnya, berdamai dulu dengan rasa tidak nyamannya. Kemudian setelah berdamai, ya itu adalah solusi yang pertama ya. Solusi yang pertama adalah berdamai dengan masalahnya dulu, terima dulu. Nah, setelah diterima, hatinya sudah tenang, pasti nanti Allah akan hadirkan ide-ide, akan hadirkan solusinya dengan sendirinya. Masalahnya akan mencari solusi sendiri nanti. Kalau kita fokus pada ikhtiar, pada masalah terus, nanti masalahnya nggak selesai-selesai. Yang ada mengeluh aja. Nanti kalau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, pasti kita mengeluh lagi. Nah, ketika kita bisa berdamai dengan masalahnya dulu, kita berdamai dengan kondisinya dulu, pasti akan mudah untuk bersyukur nanti. Syukuri dulu apa yang ada, ya. Karena nanti Allah akan hadirkan yang belum ada, termasuk solusi dari masalah itu. Karena kita tidak pernah bisa menghindari namanya solusi, yang tidak bisa menghindari namanya masalah, ya. Tetapi kita bisa memberikan respon terbaik, respon positif terhadap masalah itu, sehingga masalah akan berbalik menjadi keberkahan. Oke, 0944 kurang 1 menit lagi. Baterainya Kak Resi tadi lupa nggak di-charger teman-teman. Semoga nanti bisa 1 jam ke depan ya. Karena ternyata baterainya itu di 38. Bismillah. Yuk coba tap-tap layar dibagikan dulu live-nya Kak Resti. Sebanyak-banyaknya biar semakin banyak yang join live-nya Kak Resti ya. Kemarin ada yang sempat komen ya di live-nya Kak Resti, di situ menyampaikan, Kak Resti, bagaimana, apa yang harus aku lakukan sebentar lagi suamiku kena pengurangan pekerjaan, pengurangan di kantornya gitu ya. Kemarin Kak Resti mau menghadirkan salah satu sahabat Kak Resti di dasinya keajaiban rezeki yang kebetulan juga di posisi yang sama, dan ternyata kehidupannya malah berbalik lebih baik dari sebelum dia di PHK. Semuanya kembali kepada respon kita ya. Oke, 13.15 13.47 orang. Enggak. 0945 Kak Resti opening dulu aja ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi sahabat TikToknya Kak Resti semua. Selamat pagi sahabat online-nya Kak Resti semua. Dimanapun teman-teman berada, Kak Resti doakan ya teman-teman hari ini semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan berkelimpahan rezeki, dalam keadaan yang bahagia, full bahagia menyambut awal tahun ya. Dan Kak Resti doakan sehatnya tidak hanya sehat jasmani rohani, tapi juga disehatkan perekonomiannya, disehatkan finansialnya, disehatkan rekeningnya, tabungannya sehat juga ya. Semoga senantiasa teman-teman sehatnya juga sehat, tabungannya sehat, rekeningnya semuanya disehatkan oleh Allah ya, mendapatkan kesehatan yang prima. Dan kasih doakan juga mungkin yang saat ini lagi teman-teman lagi ikhtiar, lagi berjuang untuk pelunasan amanah-amanahnya, semoga Allah mudahkan segera lunas semua amanahnya, dan apapun yang diajatkan teman-teman semoga selalu dalam pendampingannya Allah dan selesai sesuai dengan harapannya teman-teman. Kak Resti juga doakan untuk teman-teman yang mungkin saat ini lagi di perjalanan ya, lagi di perjalanan. Kak Resti doakan semoga selamat sampai dengan tujuan, semoga apapun ya yang dihajatkan teman-teman hari ini semuanya selesai dengan cara terbaik dan sesuai apa yang diharapkan teman-teman ya. Amin amin ya robbal alamin. Kak Resti juga ngajak teman-teman berdoa semoga Kak Resti, teman-teman semua senantiasa diringankan langkahnya, senantiasa diberikan rezeki yang berkah melimpah, senantiasa diberikan waktu terbaik untuk bisa hadir di 2 tanah suci, di Mekah Madinah
Madinah dalam sebaik-baiknya keadaan untuk umroh maupun haji bersama keluarga tercinta, tidak hanya sekali tapi berkali-kali, minimal 1 tahun sekali. Amin amin ya rabbal alamin. Karsi juga doakan teman-teman, ngajak teman-teman berdoa sih lebih tepatnya ya. Semoga kelak ketika kita kembali ke pangkuannya Allah, ketika kita kembali ke rahmatullah, semoga kita kembali dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Aminnya mana nih? Masa cuma Kak Kamti aja yang amin? Ustazah asli mana? Pak Abdul Mukid, Kak Resti bukan ustazah ya. Kak Resti ini adalah salah satu peserta atau salah satu apa ya? Ya peserta lah ya kajian ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki ya. Jadi ada komunitasnya namanya adalah ini ya, dahsyatnya keajaiban rezeki. Oh, kok tangan kiri sih Kak Resti nggak sopan banget ya. Komunitasnya ini ya, dahsyatnya keajaiban rezeki. Nah, Kak Resti adalah pesertanya yang kebetulan sudah mempraktekkan ilmu-ilmu yang diseringkan di kajian ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Dan alhamdulillah banyak perubahan yang Kak Resti terima ya, jelasnya perubahan yang lebih positif, perubahan yang lebih berkah ya. Satu persatu masalah terselesaikan dengan caranya Allah, dengan cara ajaibnya Allah. Satu persatu impian-impian Kak Resti bisa terwujudkan juga dengan caranya Allah, dengan mudah gitu ya. Terus kemudian finansial membaik dan banyak lagi keberkahan. Dan Kak Resti tidak ingin keberkahan ini hanya nyampe di Kak Resti. Kak Resti pengen teman-teman sahabat TikToknya Kak Resti juga merasakan keberkahan yang sama, bisa mempraktekkan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki juga, dan nanti merasakan perubahan hidup yang semakin berkah. Makanya Kak Resti men-sharingkan nih ya. Kak Resti di live TikToknya ngapain sih? Di live TikTok Kak Resti itu Kak Resti men-sharingkan pengalamannya Kak Resti belajar di kajian ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Semoga nanti menginspirasi, semoga nanti menjadikan teman-teman semangat bahwasanya jangan pernah berputus asa dengan rahmatnya Allah ya. Karena apapun itu, ketika kita yakin bahwasanya Allah selalu membersamai kita, semuanya akan jadi mudah. Ketika kita selalu melibatkan Allah di dalamnya, apapun yang kita ajarkan pasti semuanya mudah. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, singkatnya ya, apa sih Kak Resti ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki itu? Singkatnya, ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki itu adalah ilmu menata hati, pikiran, dan sikap ya. Jadi Kak Resti dulu juga sedikit apa ya, kayak menebak-nebak gitu loh. Waktu pertama kali Kak Resti dipertemukan dengan komunitas ini gitu. Kayak ini apa sih gitu. Bertemunya waktu itu dalam kondisi Kak Resti memang butuh solusi ya. Jadi bertemunya itu bener-bener Kak Resti waktu itu butuh solusi. Solusi bagaimana apa ya, atas masalah-masalah yang bertubi-tubi hadir nggak kunjung selesai. Terus kemudian solusi bagaimana lunas amanah, ada yang sama saat ini. Solusi bagaimana bisnisnya Kak Resti juga berkembang gitu. Solusi bagaimana apa pada saat Kak Resti waktu itu ada di titik permasalahan yang luar biasa ya. Dilihat banyak orang itu kayaknya Kak Resti itu adalah orang yang buruk waktu itu ya. Sampai dengan akhirnya Kak Resti mohon solusi sama Allah dan dihadirkanlah komunitas dahsyatnya keajaiban rezeki ini gitu loh ya. Jadi bertemunya tuh awalnya Kak Resti merasa kayak tidak sengaja bertemu gitu, tapi ternyata justru ini adalah solusi yang diberikan Allah kepada Kak Resti. Nah, bisa jadi pagi hari ini teman-teman di 0940 tadi teman-teman dipertemukan dengan live TikToknya Kak Resti, dipertemukan dengan komunitas dahsyatnya keajaiban rezeki. Ternyata bukan tanpa sebab Allah mempertemukan, ternyata memang ini adalah jalan solusi yang diberikan Allah kepada teman-teman. Karena bukan teman-teman yang tiba-tiba hadir di live-nya Kak Resti ya, tapi memang Allah yang menggerakkan hatinya teman-teman untuk hadir di live-nya Kak Resti dan bertemu dengan kajian ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Nah, bisa jadi teman-teman ini adalah solusi yang diberikan oleh Allah kepada teman-teman. Nah, kok bisa seperti itu Kak Resti? Kak Resti mengalaminya gitu loh. Jadi ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki itu ilmu yang sangat mudah sebenarnya ya, yang sudah kita ketahui juga. Tetapi kita tuh sering mengabaikan gitu ya. Ilmu ini disaringkan secara gratis oleh gurunya Kak Resti. Tapi meskipun gratis itu bukan ilmu yang sembarangan gitu ya. Ketika Kak Resti dulu
bertemu dengan ilmu rahasianya keajaiban rezeki ini, mengiranya ya sudahlah, mungkin kayak kajian-kajian pada umumnya gitu. Setelah masuk di kajian, kemudian apa itu namanya, belajar, ya sudah gitu, mungkin hanya sebagai penenang hati. Nah, mungkin bisa bertahan seminggu 2 minggu hatinya tenang gitu. Tapi tidak demikian teman-teman. Begitu Karsi masuk di kajiannya, Karsi dibikin speechless ya, dibikin sampai kehabisan kata-kata, sampai nggak bisa berkata-kata, sampai yang ada itu Karsi hanya nunduk dan hanya nangis. Waktu itu cuma bisa nunduk dan nangis gitu ya. Mulai merasa di situ ada apa ya, ada perasaan merasa bersalah yang sangat luar biasa gitu. Kenapa Karsi bilang seperti itu? Karena selama ini Karsi itu selalu menganggap bahwasanya aku bisa menyelesaikan masalahku, aku bisa menyelesaikan semua yang menjadi problemku. Jadi mengakukan ya, terlalu mengakukan diri kita sendiri gitu. Padahal mau sekuat apapun ikhtiar kita, ketika Allah belum kun fayakun juga nggak akan terjadi gitu loh. Mau sekuat apapun ikhtiar kita mencari jalan solusi dan lain sebagainya, kalau Allah belum ridho juga nggak akan selesai gitu. Setiap apa yang kita hadapi gitu. Ternyata itu adalah mindset yang salah. Ketika kita terus berharap pada ikhtiar kita, pada saat kita itu terus menjadikan kita itu tujuan, yang ada malah kecewa ya teman-teman. Yang ada waktu itu malah kecewa. Terima kasih Kak Khadijah, berkah melimpah. Waalaikumsalam Kak Setioning, berkah melimpah ya. Nah, terlalu pede ya, dulu itu terlalu pede. Wah, ikhtiarku lah yang bakal menyelesaikan masalahku. Wah, kalau aku nanti nggak ikhtiar, kalau aku nggak cari jalan keluar, nggak bakal nemu jalan keluar. Nah, terlalu mengakukan diri kita sendiri gitu. Makanya kenapa hasilnya kecewa. Makanya kenapa selalu dekat dengan yang namanya menyerah, putus asa. Selalu dekat dengan yang namanya mengeluh gitu. Nggak selesai-selesai mengeluhnya. Karena terlalu mengakukan diri kita, kayak oh ikhtiarku, kalau aku nggak ikhtiar nanti ya mana dapat uang untuk menggapai impianku gitu. Kalau aku nggak ikhtiar, nggak pol-polan, ya mana bisa nanti aku lunas amanah. Nah, itu terlalu mengakukan teman-teman, terlalu menganggap ikhtiar kita lah yang bakal mewujudkan apa yang kita hajatkan. Jadi naudzubillah min dzalik ya, seperti menuhankan ikhtiar. Padahal ikhtiar itu adalah hanya cara kita untuk mencapai tujuan. Dan ikhtiar itu kalau di dasarnya keajaiban rezeki disampaikan oleh gurunya Kak Resti, ikhtiar itu adalah salah satu bentuk kesungguhan kita ya kepada Allah ya. Jadi ikhtiar memang harus, karena apa? Untuk menghadirkan rezeki yang diikhtiarkan. Jadi rezeki itu ada yang hadir karena diikhtiarkan gitu. Waalaikumsalam Kak Hasan, berkah melimpah. Nah, ada juga rezeki yang dijamin dari Allah mulai dari kita di alam kandungan. Dan jangan lupa, selain dua rezeki itu, rezeki yang sudah dijamin dan rezeki yang diikhtiarkan melalui ikhtiar-ikhtiar kita ya, ada yang namanya rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang ajaib, datangnya tidak kira-kira ya, dari arah yang tidak disangka-sangka, banyak dan bahkan banyak sekali dari Allah. Nah, terus dulu Kak Resti merasa bahwasanya selalu mengakukan dirinya sampai dengan ketemu komunitas dasarnya keajaiban rezeki. Baru tahu bahwasanya ikhtiar itu adalah bentuk kesungguhan kita untuk mencapai impian-impian kita, untuk mencapai hajat-hajat kita, untuk menyelesaikan semua masalah kita. Itu hanya ikhtiar, hanya sebagai bentuk keseriusan kita gitu loh. Tapi sebenarnya yang menjadi koreksi lagi adalah di yang lebih besar lagi, yaitu kalau misalkan di persentase itu ya, ikhtiar itu masuk di 10% gitu. Dan yang 90% itu adalah perbaikan hati, pikiran, dan sikap. Dan Kak Resti baru tahu. Mungkin selama ini kita merasa aku sudah ikhtiar pol-polan, aku sudah ikhtiar maksimal Kak Resti, aku ibadahku juga sudah aku perbaiki terus Kak Resti, aku sudah tambah sunah-sunahnya, aku sudah sering, ini yang sering wawa sama Kak Resti, aku tuh Kak Resti sudah sholat tahajud, aku tuh sudah sholat duha, aku tuh sudah senantiasa wandi wajud dan lain sebagainya. Tapi kenapa sih kok jalan keluarnya belum dapet? Tapi kenapa sih kok rezekiku segini-gini aja? Tuh teman-teman lagi meng-cancel doa sendiri, teman-teman lagi berprasangka negatif pada diri sendiri.
kita ya, jangan menuduh lah Kak Resti. Kita lagi berprasangka negatif pada Allah. Kita lagi nggak yakin bahwasanya Allah akan memudahkan semua hajat kita. Jadi kita merasanya pada saat kita melakukan sesuatu hal atau ibadah atau sesuatu hal untuk Allah, kita merasanya Allah itu berhutang sama kita. Nah, itu dulu mindset yang salah yang selalu terpikir di otaknya Kak Resti. Jadi kalau misalkan sudah melakukan ibadah maksimal gitu, berasanya Allah itu punya hutang sama kita. Wah, jangan teman-teman, itu mindset yang salah ya. Yang butuh itu kita, bukan Allah gitu. Ketika mungkin kita sudah ikhtiar tapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, berarti yang dibenerin apa? Kembali kepada diri kita. Gitu. Kira-kira apa sih yang harus aku lakukan sehingga aku pantas mendapatkan solusi seperti ini, sehingga aku pantas mendapat kemudahan untuk impian-impianku. Nah, ternyata seperti itu. Mindsetnya itu keliru selama ini ya. Dari mindset yang salah, akhirnya ya sikapnya salah semua gitu loh teman-teman. Nah, alhamdulillah ya, karena sih dipertemukan dengan kajian ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki ini adalah satu rezeki yang sangat luar biasa dari Allah ya. Karena apa? Dari sinilah awal dari semua solusi yang dihadirkan oleh Allah gitu. Jadi mulai dari merubah mindset, kalau dulu itu selalu mengira bahwa ikhtiarkulah gitu, kayak akulah gitu. Dikit akulah yang cari solusi, kemudian solusi ini yang bakal menyelesaikan. Padahal ya bisa jadi selama ini bukan ikhtiarnya yang salah, bukan usaha yang salah, bukan doanya yang salah, tapi apa? Ada wadah rezeki yang ternyata belum benar gitu. Ternyata ada wadah rezeki yang harus diperbaiki. Dan ini karena sih baru tahu juga loh, setelah beberapa tahun yang lalu ketemu dengan komunitas Dahsyatnya Keajaiban Rezeki. Nggak tahu loh sebelumnya kalau ternyata ada wadah rezeki yang mungkin ketika sudah dikasih sama Allah, takarannya sudah dikasih sama Allah, tapi bagaimana kita menyiapkan takaran rezeki itu untuk menerima rezeki yang berkelimpahan dari Allah, itu berbalik kepada diri kita, berbalik gitu. Bagaimana kita memposisikan hati kita, pikiran kita, sikap kita. Nah, kemarin ada ya apa itu yang komen Kak Resti, dalam waktu dekat ini suamiku tuh mau kena pengurangan, terus apa yang harus aku lakukan? Yang disampaikan oleh gurunya Kak Resti, ketika ada masalah datang, sebenarnya kita itu tidak pernah akan bisa lepas dari masalah, tidak akan pernah bisa yang namanya menghindari masalah. Tetapi ya, masalah itu akan selalu hadir gitu loh. Tetapi ketika kita tidak bisa menghindari masalah, tidak bisa lepas dari masalah itu ya, maksudnya menolak masalah itu hadir ya, yang bisa kita lakukan adalah memberikan respon yang terbaik. Ketika bisa memberikan respon yang terbaik, maka masalah itu berubah jadi keberkahan gitu. Nah, solusi pertama yang harus kita lakukan apa agar kita itu mendapatkan solusi yang selanjutnya gitu ya. Solusi yang pertama adalah terima dulu masalahnya, berdamai dulu dengan masalahnya gitu. Ya, yakini dulu bahwasanya tidak ada satu kejadian pun di dunia ini yang tidak atas seizin Allah. Nah, pasti Allah sudah siapkan keberkahannya, pasti Allah sudah siapkan pahala sabarnya gitu loh teman-teman. Jadi pada saat kita berdamai dengan masalahnya dulu, terus kemudian perbanyak istighfarnya dulu, mohon ampun sama Allah atas prasangka-prasangka kita ya, agar segera dibersihkan hatinya, di-cleansing hatinya. Nanti ada namanya terapi ikhlas ridho. Bagaimana ketika kita itu merasanya sudah mentok banget hatinya, tapi nanti bisa diluluhkan ya, bisa dilebur rasa apa ya, rasa kayak nggak terimanya banget itu dengan terapi ikhlas ridho. Nanti kita bahas selanjutnya ya. Nanti Kak Resti langsung ajak jika kajian ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki, nanti dapat materi tentang terapi-terapinya. Nah, setelah di-cleansing hatinya, terima dulu. Ketika hatinya sudah tenang, sudah berdamai, sudah tenang, maka nanti pikirannya juga akan jadi tenang. Tiba-tiba Allah hadirkan solusi, hadirkan ide, dan lain sebagainya. Karena apa? Sumbernya dari hati, teman-teman. Rasulullah pernah sampaikan ya, bahwasanya ketika seseorang itu baik hatinya, ya artinya bersih, artinya tenang dan lain sebagainya, pokoknya baik hatinya, maka seluruh tubuhnya jadi juga baik gitu lah. Maka sumbernya di hati, wadah rezeki. Jadi singkat kata ya, wadah rezeki itu apa sih Kak Resti gitu? Wadah rezeki itu adalah hati ya, karena sih bisa menyimpulkan bahwasanya wadah rezeki itu adalah hati. Bagaimana ketika kita sudah ikhtiar maksimal, sudah doa maksimal, pol-polan, ternyata hasilnya belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Coba ditengok hatinya. Bagaimana kita memposisikan hati kita.
Sudahkah antara dari 24 jam yang dikasih Allah itu kita gunakan prosentase ya, hati kita gunakan mengeluh dan kita gunakan bersyukur tuh banyakkan mengeluhnya. Nah, tadi pagi yang kemarin Kak Resi ajarkan, coba teman-teman, tadi pagi sudah lakukan 5S belum? Kok 5S? Iya ya. Pagi tadi, salam buat Pak Harun Narasid baik, Kak Warsito berkah melimpah. Nah, jadi pagi tadi sudah bangun dalam keadaan yang happy, sudah dalam keadaan yang bahagia, teman-teman. Bangun pagi disambut dengan ngomel-ngomel, jadi Ibu Tarsan. Ada pilihan loh ya. Karena kemarin kasih pilihan loh ya. Mau bangun jadi Ibu Tarsan atau jadi Ibu Peri kalau bangun pagi. Ini yang ibu-ibu ya. Mau bangun pagi menjadi ibu-ibu Tarsan atau menjadi Ibu Peri. Kalau Ibu Peri itu pasti nanti apa ya, bisa bim salabim gitu. Itu pilihan ya teman-teman ya. Mau yang mana gitu kan pilihan gitu. Jadi kalau misalkan bangun pagi kita bangun menjadi ibu-ibu Tarsan ya sudah dipastikan nanti seharian tuh bakal bad mood, seharian tuh pasti hatinya bakal galau aja gitu. Seharian dipastikan kayaknya rezeki nggak akan nempel deh. Kenapa? Karena teriak-teriak mulu, karena marah-marah mulu gitu kan. Karena jadi emosional terus gitu. Tapi coba ketika kita sudah pagi-pagi jadi Ibu Peri gitu kan. Bangun pagi, terus kemudian sapa yang punya jagat raya ini dulu, sapa Allah dulu dengan ucapan rasa syukur, berzikir sama Allah, sampaikan, ya Allah terima kasih ya gitu. Terima kasih ya Allah ya, hari ini dikasih kehidupan lagi. Artinya Engkau memberikan kesempatan untuk memperbaiki diriku lebih baik daripada hari kemarin. Ya Allah terima kasih ya, sudah dikasih kesempatan untuk hidup lagi. Ada kesempatan untuk menyelesaikan mungkin kerjaan atau apapun hari ini. Ya Allah terima kasih ya, pagi hari ini terbangun dalam keadaan sehat, jantungnya berdetak sempurna tanpa alat bantuan, nafasnya bisa lancar tanpa selang gitu, tanpa pakai selang gitu ya. Alat bantuan juga, matanya bisa melihat sempurna meskipun pakai alat bantu kayak Kak Resti, tapi masih bisa melihat sempurna kan, nggak tertutup kan gitu. Terima kasih ya Allah ya, masih dikasih pendengaran yang bisa mendengarkan suara-suara di sekitar. Terima kasih jarinya bisa bergerak dari ibu jarinya, telunjuknya, jari tengahnya, jari manisnya, kelingkingnya masih bisa bergerak sempurna semua. Terima kasih ya Allah ya. Terima kasih hari ini dikasih mules, artinya perutnya itu masih ada, masih nempel gitu. Bayangin perut gak nempel teman-teman ya. Oh masih ada perut, terima kasih ya Allah. Semuanya yang dirasakan gitu. Ucapkan terima kasih dulu sama Allah semuanya ya. Sampaikan juga sama Allah terima kasih pagi hari ini masih bisa melihat pasangan, masih bisa melihat anak ya dalam keadaan yang sehat, masih dengkur lagi ya. Ucapkan terima kasih dulu, jangan menyambut pagi itu dengan teriak-teriak. Dengan ngomel, dengan emosional, karena itu mempengaruhi satu hari kita, mempengaruhi rezeki satu hari kita gitu. Bayangin Allah sudah sampaikan loh, ketika kamu bersyukur maka ada nikmat yang dikasih sama Allah, maka akan kutambah nikmatnya. Ketika kamu terus bersyukur maka ditambah terus nikmatnya sama Allah. Bayangin kalau kita sudah mulai dari pagi melek mata, terus kita mensyukuri 3 hal yang benar-benar urgent ini ya, untuk disyukuri segera gitu ya. Syukuri diberi kehidupan, karena tidak semua orang juga tidak semua orang juga paginya itu terbangun gitu loh. Nah kita dikasih bangun, dikasih kehidupan lagi, tapi kita tidak mensyukuri karena tidak semua orang seberuntung kita masih dikasih kesempatan hidup lagi. Artinya disuruh untuk memperbaiki nih kehidupan kita di hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Lalu dikasih kesehatan, karena apa? Disyukuri karena tidak tidak akan merasakan nikmat yang luar biasa ya kalau tidak ada kesehatan. Meskipun kita punya segalanya ya, tapi kalau kita nggak sehat juga nggak akan ada artinya gitu loh teman-teman. Jadi kita punya nih kulkas nih 10 nih tanpa pintu. Leleh dong esnya. Terus kemudian isinya cake manis semua di situ, tapi ternyata kita gula darahnya lagi tinggi gitu.
Ya nggak bisa menikmati, kita lagi giginya lagi sakit banget kan, nggak boleh itu juga makan manis-manis ya. Makanya syukuri dulu kesehatan yang dikasih sama Allah ya, apapun itu ya. Mata bisa mengedip itu juga rezeki loh. Bayangin kalau matanya nggak bisa berkedip 1 hari, kering loh, sakit loh matanya. Nah coba ya, hidungnya bisa menghirup dengan lega gitu. Kita kesumpet satu aja, flu aja nggak enak banget kan, nggak nyaman kan gitu. Nah, misalkan Kak Resti pagi-pagi tuh aku tuh ada kepala tuh pusing banget. Gimana mau mensyukurinya? Coba dialihkan dulu ya. Selain sakit kepala, masih banyak yang bisa disyukuri. Atau bisa jadi Allah lagi kasih sinyal tuh kepalanya dikasih pusing pagi-pagi. Nah, mungkin diingetin, karena kita nggak pernah bersyukur atas kepala kita yang sehat-sehat saja selama berapa tahun. Kalau Kak Resti hidupnya 40 tahun ya, mau 40 tahun ya. Jadi kayak apa itu namanya, dikasih sekian tahun tidak bersyukur. Nah mungkin bisa jadi itu adalah sinyal dari Allah agar ini loh, kamu aku kasih kepala tapi nggak pernah kamu syukuri gitu. Nah dikasih sinyal tuh lewat pusing pusing. Jadi biar apa, biar bersyukur. Ya Allah terima kasih ya dikasih kepala yang selama ini nggak pernah gue syukurin, ini lagi pusing ya Allah, tapi nggak apa-apa deh, masih banyak nikmat yang kau berikan. Jadi jangan fokus pada masalahnya. Ketika terus fokus pada tidak nyamannya, pada masalahnya, ya rasa syukur nggak akan hadir teman-teman, dan nggak akan sesinkron apa yang disampaikan oleh Allah gitu. Padahal kan ketika kita bersyukur, di situ ada nikmat yang dihadirkan luar biasa oleh Allah. Nah, nikmat itu tidak hanya berupa cuan aja ya, kemudahan, kelancaran hajatnya teman-teman, terus kemudahan atas apa yang diajarkan teman-teman, terus kemudahan pelunasan amanahnya, kemudian mencapai impian, itu semua juga rezeki. Waalaikumsalam Kak Rina, berkah melimpah. Jadi ketika kita fokus pada rasa sakitnya, maka rasa syukur itu akan kesulitan ya untuk hadir gitu. Coba diingat-ingat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman lagi fokus gitu pada rasa pusingnya, pagi-pagi bangun ternyata punggungnya ngilu misalkan ya, punggungnya sakit, punggungnya ngilu gitu. Coba ketika kita fokus pada rasa sakitnya ya pasti kita akan mengeluh terus gitu. Mau bangun tuh sudah Senin, misalkan hari Senin nih, pas bangun punggungnya pas sakit, pas juga anak masuk sekolah, riweh-riwehnya harus antar dan lain sebagainya. Wah, pasti itu akan menarik energi negatif lainnya. Pada saat kita merasa bangun pagi langsung sambat ya, kalau bahasa Jawa itu sambat ya, langsung mengeluhkan punggungnya yang sakit. Nah, pasti nanti akan hadir rasa negatif-negatif yang lainnya. Dan tanpa disadari, semua energi negatif itu masuk ke dalam wadah rezeki kita. Nah, sedangkan kita pengennya pada saat rezeki itu dihadirkan oleh Allah, wadah rezeki kita bersih, pengennya. Tapi ternyata pada saat kita menyiapkan wadah rezeki yang sudah diberikan oleh Allah ini, pada kenyataannya wadah rezekinya kotor. Banyak energi negatif yang menjadi sumbatannya, yang menjadi perisainya. Nah, nanti di kajian ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki ini, kita akan diajak bagaimana kita membersihkan wadah rezeki ini. Kita membersihkan hati, pikiran, dan sikap. Ya, dengan apa? Dengan ilmu dahsyatnya keajaiban rezeki. Nah, pagi hari, kalau misalnya teman-teman satu hari ini kok rasanya nggak ada rezeki yang nempel ya, coba udah dicek paginya aja. Bagaimana teman-teman memposisikan paginya ya, bersih atau riweh. Riwehnya apa? Ya riweh lah, karena sih pagi-pagi bukan riweh di kegiatannya, tapi bagaimana respon kita terhadap kejadian-kejadian yang dihadirkan oleh Allah gitu. Mungkin pagi-pagi sudah nungguin tukang sayur, ternyata tukang sayurnya libur ya, nggak info di grup sayur. itu banyak sih ada loh grup sayur perumahan itu ya. Gitu. Jadi kayak kok nggak ngabarin, akhirnya ngomel-ngomel, akhirnya menyalahkan tukang sayurnya, akhirnya sampai maki dan lain sebagainya. Nah, pagi-pagi sudah disambut dengan energi negatif. Bayangin tuh bagaimana rezeki mau hadir kalau kita pagi-pagi sudah kita sambut dengan energi negatif, teman-teman. Sebentar ya, Kak Resti sambil ngecharge juga ini karena baterainya habis, teman-teman. Jadi agak pendek dikit nih. Sebentar. Nah, itu ya. Dari respon pagi, dicek dulu rasa syukurnya. Sudah dicek rasa syukurnya. Ternyata ini Kak Resti, tadi aku
pagi-pagi sudah ngomel. Dicek rasa alhamdulillah bisa. Dicek rasa syukurnya. Nah, kemudian kemarin Kak Resi sudah sampaikan apa teman-teman? Mungkin setelah bangun tidur ya, terus kemudian melakukan terapi syukur, mungkin lanjut dengan melakukan aktivitas ibadah, sholat tahajud atau sholat subuhnya. Nah, kemudian jangan lupa ya, kita beli kebahagiaan hari ini dengan apa? Dengan sedekah ya. Jangan lupa dikeluarin sedekah subuhnya ya. Sebenarnya sedekah di waktu apapun tuh baik, tapi memang kalau di dasarnya keajaiban rezeki itu diajarkan oleh gurunya Kak Resti itu